Baik, Bapak Ibu sambil dahar nggih menikmati makan siang. Kita lanjutkan, tadi ada dua pemateri, belum sempat untuk kita melaksanakan tanya jawab. Untuk itu kami suitkan sebelum kita lanjutkan ke materi yang ketiga, nanti ada demo ya, demo memasak sama untuk pembuatan maggot itu. Monggo, kalau ada tadi yang ada diskusi, ada pertanyaan, monggo nanti mohon dibantu Mbak ya untuk menyampaikan mikrofonnya kepada para peserta untuk bertanya kepada narasumber. Ini kami ada 3 ini ya, narasumber yang siap mengupas ya ataupun menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu semua. Monggo itu Mbak, Yun tolong itu sampaikan kepada Yun, sebutkan nama sama instansinya ya Pak ataupun usahanya. Nah, pertanyaan ditujukan kepada siapa? Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah Bapak Dr. Pramono Hadi, yang kedua adalah dari Bapak Ganjar Pranowo, Pak Ganjar Pramono, dan yang kedua ini Dewan Pakar kita yaitu Bapak Dedi ya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Peri Setiawan dari Sragen. Kebetulan saya adalah penggiat petani organik juga. Saya datang ke sini atas permintaan di Tambun, Jawa Tengah. Saya yang mau itu cuman IP 400 Bapak. IP 400 itu adalah manajemen tanam untuk menghasilkan 1 tahun dalam 4 kali tanam. Tapi menurut saya itu kalau manajemennya ditanam secara langsung itu tidak bisa terkejar kalau pakai IP 400. Kalau IP 400 setelah tanam, panen, kita udah siap benih. Persiapan lahan kita cuma butuh waktu 8 hari. Kalau lebih dari 8 hari itu nanti dengan varietas tertentu tidak terkejar kalau pakai sistem IP 400 untuk padi. Itu yang kedua, saya yakin problem di dunia pertanian sama aja. Dari hulu sampai hilir banyak sekali problemnya. Kalau yang kita bisa, marilah dengan berkumpul seperti ini kita pecahkan problemnya dari hulu sampai hilir. Yang hulu biasanya problemnya seperti budidaya, pupuk, benih dan yang lain-lain itu juga perlu dipikirkan bersama. Dan dari segi hilir juga perlu dibutuhkan. Petani juga harus menguasai di sisi pasar. Kalau tidak punya, kita nggak pegang pasar, otomatis di dunia pertanian akan dipegang oleh kartel-kartel yang punya uang segudang. Itu saya di Jawa Tengah sudah sering kali Pak saya suarakan Pak. Pupuk subsidi itu kalau kita ngomong langsung ke pemerintah tidak ada habisnya. Yang bisa pupuk subsidi itu akan dikurangi setiap tahun. Karena kenapa pada dasarnya penggunaan pupuk kimia yang secara berlebih itu akan mematikan lahan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sering menggunakan pupuk kimia, sering menggunakan tapi tidak tahu komposisinya apa saja. Benar atau tidak? Salah satunya urea. Mungkin saya sedikit bercerita nggak apa-apa Bapak? Ya, pengalaman saya di tingkat Gapoktan dan Poktan, saya itu membina petani, saya wajibkan untuk mandiri. Mandiri itu dari pupuk, pestisida, dan benih hingga pasar kita harus mandiri. Salah satu tujuan saya adalah untuk mengangkat derajat petani itu sendiri. Itu perlu diketahui dalam komposisi pupuk urea, jarang sekali dari instansi pemerintahan yang bisa mengomong 100% komposisinya itu apa. Sedikit yang saya tahu di dalam packing atau karung tertulis berapa persen itu Bapak? 46 nitrogen. Masih ada 54 komposisi yang tidak diketahui.
Di situ ada Biuret, Maistur, dan yang paling berbahaya adalah amonia. Coba kita ingat-ingat saat ini lahan yang kita kerjakan sama lahan 20 tahun yang lalu, lebih subur yang mana? Lebih subur yang dulu. Makanya saya tadi semangat bilang jas merah, jangan lupakan sejarah. Makanya itu sebelum nenek moyang kita, sebelum ada pabrik dan dunia industri, nenek moyang kita sudah bisa menanam tanpa adanya produksi dari luar. Tapi kenapa kita di kemajuan zaman dan teknologi, kita tidak bisa mengembangkan warisan dari leluhur kita? Itu bukannya kita harus seperti nenek moyang. Leluhur itu yang meninggalkan yang baik, ya kita baik, kita gunakan. Tetapi yang kurang baik, jangan kita gunakan, seperti itu. Tambahan satu lagi, amonia itu berbahayanya untuk tanah, salah satunya adalah menurunkan water holding capacity, itu daya tahan serap air semakin berkurang. Makanya saya sangat setuju sekali dengan penggunaan organik. Bahkan organik itu sebenarnya Bapak, itu komposisi pupuk makro dan mikro yang kita pelajari di laborat itu sungguh lengkap. Cuman komposisinya sedikit. Berbeda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia walaupun komposisinya salah satu unsur itu banyak, tetapi dia tidak lengkap. Contoh saja urea yang tinggi cuman nitrogen. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh sedikit saya bocori, dari pupuk urea yang kita gunakan, berapa persen yang bisa diserap oleh tanaman? Berapa persen Bapak? Apa ada universitas di Indonesia yang sudah meneliti sampai sedetail ini? Saya mencari di Google, kebetulan saya ketemu dari Harvard University Amerika Serikat, yang bisa terserap oleh tanaman cuman 5%. Itu. Yang 95% itu terbang ke udara Ibu, karena itu diambil dari nitrogen yang diikat oleh amonia, Biuret dan Maistur. Mungkin saja itu di situ. Kebetulan dari gerakan kita Bapak, kita udah bisa menemukan produk untuk menanam padi yang dari tahun ke tahun produksinya alhamdulillah bertambah, dan biaya tanam untuk 1000 meter kita cuma butuh Rp75.000. Insya Allah kedepannya kita akan kembangkan lagi supaya bisa 1 hektar Rp100.000. Itu sudah kita diskusikan dengan teman-teman, dan alhamdulillah market kita, kebetulan kalau yang datang dari pondok pesantren, saya senang sekali karena saya awalnya membantu petani, saya sering datang ke kajian-kajian dan untuk menawarkan beras. Walaupun beras kita belum ada sertifikat organik, tapi insya Allah Ibu, kita menanam berdasarkan pedoman saya. Kalau di Al-Quran ada, kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 168, maka makanlah yang baik dan halal. Saya yakin beras itu pasti halal, tapi belum pasti thayyib. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan dari Bapak Beni ya, dari Sragen. Monggo untuk dijawab dari Pak Pram dulu, monggo Pak. Terima kasih Mas Beni yang dari Sragen mengangkat tentang problematika IP 400 atau indeks pertanaman 400 atau indeks menanam padi 4 kali dalam 1 tahun. Itu programnya pemerintah, gitu kan. Kalau Pak Pram gimana? Gitu. Saya tidak setuju. Gitu. Jadi tidak setuju dengan apa yang dinamakan IP 400 itu, saya tidak setuju. Karena apa? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kalau ditanami padi terus, kayak apa nanti medianya gitu kan. Tanah perlu recovery gitu kan, perlu penyegaran, perlu istirahat.
Itu kalau digenjot terus memang pemerintah harapannya kan meningkatkan produksi persatuan luas. Memang pemerintah targetnya itu. Artinya endingnya juga ke kartel lagi. Kebutuhan pupuk meningkat, kebutuhan benih akan meningkat. Itu siapa yang untung? Kelihatannya petani yang untung loh, panennya kan bisa 4 kali Pak dibanding yang konvensional 2-3 kali begitu. Berarti pemerintah menyalahi dirinya sendiri, pemerintah tidak mau menerapkan yang namanya pola tanam. Ya, gitu kan? Pola tanam padi, pola hijau padi nggak akan terjadi kalau di MP 400 gitu. Artinya ya padi pantun pari atau pari lagi gitu kan? Itu yang terjadi. Berarti pemerintah menyalahi dirinya sendiri untuk yang model IP 400 karena saya. Jadi saya akademisi juga harus kritis dalam melihat seperti itu. Tapi memang ada keunggulan dibanding kalau dilihat dari varietas yang ditanam, memang hanya 2 bulan dia bisa panen dan hasilnya tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang 40 hari sampai 30 harian lebih sedikit sudah mulai jebrol begitu kan. Itu hasil penelitian dari mahasiswa saya. Tetapi memang ternyata juga hasilnya juga enggak tinggi-tinggi amat, tetapi memang persatuan luas, persatuan waktu memang akan tinggi karena memang 4 kali dibanding yang hanya 2-3 kali. Itu pendapat saya dari akademisi. Artinya bahwa pola IP 400 atau indeks pertanaman 4 kali dalam 1 tahun, saya secara pribadi tidak setuju karena itu menyalahi dari pola tanam. Kalau pola tanam disalahi berarti nanti akan muncul yang namanya hama baru, akan muncul yang namanya nanti semua permasalahan baru di lapangan akan muncul karena ini menentang alam, ya menentang alam. Ya, menentang alam karena apa? Diekspor sebenarnya rupa media itu sampai bisa panen 4 kali, walaupun memang nanti produksinya akan menjadi lebih tinggi. Hasilnya kelihatannya petani lebih diuntungkan, tapi belum tentu. Sampai hasilnya nanti terkait dengan pupuk, sudah dikatakan Mas Ganjar memang tidak bisa menutup pembelian pupuk dengan hasil produksi yang didapat, atau sudah masuk pada konteks leveling up, berarti level yang sudah terlompati gitu kan, antara peningkatan pendapatan juga pembelian pupuk itu tidak seimbang di situ. Itu sudah terjadi hal yang sudah rusak. Untuk itu, untuk IP saya menyatakan secara pribadi tidak setuju. Mungkin Pak Dedi bisa menambah atau Mas Ganjar, monggo. Monggo Pak Ganjar, langsung Pak Ganjar mau. Ya, oke, terima kasih Mas Beni. Pertanyaannya bagus, juga kritis. Sudah dibahas oleh Pak Pram bahwa memang IP 400 itu kan program pemerintah. Dalam artian pemerintah kan mesti harus ada yang baru, harus untuk menaikkan popularitas misalnya, harus ada teknologi yang. Tapi bagi kita kan ya bukan di situ, kita petani tetap secara keilmuan kan itu mungkin ada. Dalam artian gini, jadi syarat dan ketentuan berlaku, maksudnya tanamannya harus genjah semua. Misalnya padi genjah 2 kali, jagung genjah, kemudian kacang tunggak, mungkin kita bisa akali itu. Namun demikian, yang paling bisa menjawab itu nanti ya para bapak-bapak praktisi. Kita kan masih cuma ngitung umur dan teori saja. Untuk tarapan praktisinya mungkin jenengan yang lebih tahu. Mas Budi, makasih. Saya mau menambah ini. Jadi penjenengan itu kaya wong bingung saya pikir malah. Mana Mas Budi mana? Sing tanya tadi mana? Mas Beni. Mas Beni. Nyun sewu penyen di depan. Ya, saya paling seneng Duta Petani Minelia Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Beni. Tapi saya akan bahwa penjenengan ini penjenengan bingung ini tadi. Jadi dalam arti kan, pertama penjenengan ingin mandiri, tetapi di satu sisi penyian itu ingin mandiri dan organik, tapi di satu sisi itu penjenengan tidak bicara sebagai orang organik.
Pokoknya iki kudu rame sih. Terima kasih. Kalau dibicara di organik, mungkin kalau Bapak lihat videonya dari Dijen Tanaman Pangan yang bisa memanfaatkan sebesar-besarnya di alam untuk bercocok tanam, kemungkinan yang paling sering diposting adalah video saya. Jadi saya menggunakan 99% dari alam untuk menanam padi. Oke, terima kasih Mas Beni. Sedikit bocoran Bapak, dari kita, gerakan kita untuk petani, walaupun saya bukan orang instansi pemerintahan, saya cuman penggiat Bapak. Saya prihatin dengan kondisi pertanian saat ini, karena kenapa waktu itu harga gabah cuman Rp3.000 per kilo. Saya prihatin karena jujur latar belakang saya adalah seorang aktivis kemanusiaan. Di situ saya prihatin Pak. Di situ saya pernah membawa isu itu ke tingkat Jawa Tengah. Kita di sana diskusi dan debat tidak ada hasilnya, walaupun yang mendukung saya 80% audien yang datang. Dari situ kalau saya terus-terusan kritis, kita tidak ada hasilnya. Otomatis saya ibaratnya orang Jawa golek dalan liyane. Akhirnya saya kembangkan sistem pertanian organik dengan nitrobakter. Yang di situ petani kita itu bisa menanam padi dari anorganik ke organik, langsung berpindah 100% tanpa bertahap. Dan hasilnya untuk musim tanam pertama, untuk hasil kita ada penurunan 5%. Tapi setiap kali musim tanam berikutnya kita selalu ada peningkatan. Dan yang kedua, dari serangan hama kita lebih kuat. Karena kenapa? Agensia hayati di lahan kita itu sudah berjalan. Seperti kemarin ada serangan wereng batang coklat, kita cenderung masih aman daripada yang lain, walaupun ada popularitasnya masih di bawah 20%. Oke Mas Beni, saya tanggapi ya. Oke. Yang pertama ini, menyikapi dari 4 kali pola, itu berarti kita disuruh memahami satu parsial. Pertanian hanya just pertanian. Jadi kalau ini diparsialkan, itu konsekuensinya pasti ada. Nah, pola untuk 4 kali tanam, tahun 2014 saya di Sragen Mas. Di Pengkok itu, di Kedawung, itu saya 4 kali Mas. Untuk tanam 4 kali panen dalam 1 tahun. Tapi saya langsung sholat tobat Mas itu. Karena apa? Tanah rusak. Itu satu. Karena kita itu pintar merkosa sebenarnya. Perkosaan. Ya, betul. Kemudian yang kedua, akhirnya apa yang kami jalankan yaitu kita mengajak jangan hanya memahami pertanian ansih dipisah-pisah antara pertanian, peternakan dan sebagainya. Jangan dipisah. Nah, konsekuensi daripada pemisahan ini itulah yang membuat dampak pemakaian kimia. Oke. Sebentar itu Bapak. yang terjadi. Oke. Mau saya nyela sedikit izin. Monggo. Nah, di sini saya tadi belum selesai Bapak. Iya. Kenapa saya bisa matur 99% kita memanfaatkannya yang ada di sekitar saya? Karena kenapa? Sistem pertanian kita sudah integrated farming. Jadi pertanian kita terintegrasi Pak sama ternak rakyat. Bahkan yang saya kembangkan, saya tidak memikir dari keuntungan petani. Tapi di situ ada satu sisi yang seperti tadi Bapak aturkan, buruh tani juga dipikirkan. Bahkan buruh tani kita yang tersingkir oleh kemajuan Alsinta Bapak, itu kita alih profesi ke pembuatan pupuk padat. Penjana masih mengolah tanah Mas, masih membalik tanah. Saya masih membalik tanah. Masih membalik tanah. Iya. Padahal tanah yang dibalik itu atas jadi das, jadi debu. Iya. Ya, debu itu akan kena angin karena saat ini pemotongan yang besar-besaran pohon-pohon besar itu akan akan larut terbang. Nah, konsekuensi daripada pembalikan tanah sedalam apa itu yang perlu kita kondisikan kan seperti itu. Oh iya, sebentar Pak, saya tak selesaikan dulu.
Sistem pertanian digital Pak, sedikit cerita, kita pakai integrated farming, jadi kita juga konversi buruh tani yang dulu tersingkirkan oleh Alsinta, kita kembangkan untuk pengolahan pupuk padat. Pengolahan pupuk padat kita dapat dari ternak rakyat Bapak, yang punya kambing dan domba, kotorannya kita ganti pakan, kita tidak beli kotoran karena dalam Islam tidak boleh. Kita istilahnya ganti pakan, per karung urea kita 10.000 dan dikelola oleh kelompok tani, dan yang mengerjakan oleh buruh tani tadi kita jual lagi ke petani lagi 25.000 dan bayarnya lewat kelompok tani. Kelompok tani menjual 30.000, untungnya 5.000 untuk kemajuan kas kelompok tani. Di situ yang kedua kita pemanfaatan POC dari bonggol pisang, dan untuk memacu pertumbuhan kita pakai hormon perangsang yang kita dapat dari bawang merah, bawang putih, dan rebung, toge, lidah buaya dan sejenisnya itu untuk merangsang pertumbuhan. Dan untuk penanggulangan hama kita juga pakai 100% dari alam, pakai daun mimba, terus empon-empon, daun pepaya, sejenisnya itu untuk pengendalian hama. Matur nuwun Mas Bendi. Itu teknis nggih, teknis ya. Jadi gini, yang saya mau matur satu. Kami tidak pernah mengenal gulma. Kami tidak pernah mengenal hama. Hama dikatakan hama itu karena terjadi ketidakseimbangan pada ekosistem. Itu satu. Gulma itu akan banyak kalau unsur nitrogennya tinggi. Kenapa kalau pakai urea gulmanya jadi banyak, rumputnya jadi banyak? Itu karena efek daripada pemakaian yang mengandung N tinggi. Kalau itu yang kami lakukan selama ini, yang kami amati selama ini di situ. Kemudian yang kedua, kita hanya disuruh memahami pertanian, tetapi penjenengan tadi yang saya katakan penjenengan ada dua sisi, yaitu apa? Bahwa kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, matok itu. Cuman permasalahannya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu yang ditiru apanya? Yang ditiru mestinya itu bagaimana kita memahami bukan pertaniannya ansih untuk bertanam, tetapi proses alami yang berkembang itu yang harus kita pahami. Oh iya, itu Bapak. Kalau untuk menurut saya jas merah kita tidak melupakan sejarah. Memang benar nenek moyang kita itu dulu bisa bertani tanpa adanya bantuan pupuk kimia. Dan yang saya pelajari dari situ penggunaan bahannya. Dan yang kedua, kebetulan di dunia teknologi modern cukup canggih seperti laborat dan yang lain-lain itu kan bisa untuk mendukung kemajuan pertanian. Yang saya tahu itu kalau nenek moyang dulu kan belum ada istilah laborat, belum ada Bapak. Tapi saat ini kan sudah ada, makanya kita harus jas merah, tidak melupakan sejarah, didukung dengan teknologi yang maju dan perkembangan zaman. Insya Allah kita bisa menjadi petani yang mandiri. Di mana letak teknologi yang penjenengan lakukan? Di Kita awal atau di akhir atau di tengah? Dari awal Bapak. Oke, saya dari awal. Saya tidak setuju deh. Coba penjenengan lihat. Ini saya lempar sana. Saya tujuan saya ke sana, tapi hanya baru sampai di sini. Yang itu sampai ke sana seperempat itulah teknologi, bukan dari awal. Jadi, Mas Beni, saya ingin kita mengkerucut sama-sama kita menyediakan pangan yang sehat, dan apa yang dilakukan panjenengan itu tidak lepas dari pengamatan cabang kami yang di Karanganyar. Sangat baik sekali. Makanya begitu panjenengan daftar, bangganya saya luar biasa. Itu satu. Bangga saya luar biasa. Panjenengan tidak terasa kalau panjenengan kami amati karena kami juga di Sragen ada. Sekarang yang kami inginkan dalam sarasen ini adalah satu kesamaan visi, bagaimana kita ini menghasilkan pangan dengan kondisi sekarang ini yang sudah kondisi pangannya itu
tidak mendukung untuk masalah sehat dan sebagainya. Karena ada benih-benih yang transgenik dan sebagainya. Kan seperti itu. Selama kita masih memakai benih-benih yang transgenik berarti kita masih masalah. Sebenarnya kan seperti itu Mas Vini. Ini kita seperti itu. Kalau tadi bicara teknis. Nah, kami akan membuka apa yang kami lakukan selama ini sehingga petani itu bisa menghasilkan sesuatu tetapi tidak berbiaya tinggi seperti yang penyan ngendika. Nah, inilah kita sharing di sini. Kami akan buka di sini. Kemudian yang kedua, kalau teknologi yang dipakai itu adalah teknologi aplikasi, bahwa kalau pakai aplikasi pun sudah bisa seperti ACR dan sebagainya itu. Nah, ini seperti itu. Tetapi yang kita lakukan sekarang ini gini, kita harus tahu kondisi tanah kita sekarang, Mas. Tanah kita ini bahan organiknya sudah rendah sekali, sudah turun banget. Nah, apa yang berarti yang perlu kita lakukan? Berarti kita kan harus memasukkan BO yang banyak di lahan. Itu. Kemudian kami kurang setuju kalau ada pembalikan tanah. Yang kami lakukan sampai ke Ngawi, Kedunggalar, itu tidak ada proses pembalikan tanah, cropping yang kami lakukan. Nah, ternyata jadi yang kita lihat seperti ini. Kami mengajak, ayo kita ke hutan. Hutan itu humusnya, tanaman itu menghidupi dirinya sendiri dengan daunnya yang jatuh, kan seperti itu. Nah, berarti kita bagaimana mengondisikan tanah yang kurang ini, tetapi kalau sekarang ini yang dilakukan bahwa ini pakai katakanlah seperti Pak Ganjar ayam telur, kimianya tinggi, kemudian ini pakai limbah daripada ruminansia, tetapi pakai growth promoter umpamanya seperti itu. Ini juga akan sulit diurai. Kalau mereka masih pakai N yang tinggi, ikatannya juga kuat dan itu masalah juga di situ. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan bareng-bareng di sini. Seperti itu.